بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya, curahan karunia-Nya yang begitu besar, yang begitu banyak kepada kita semuanya. Nikmat zahirah, nikmat batinah. Ikhwana fillah azakumullah, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita ialah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk tafaqquh fid din, talabul ilmi syar'i di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat pandemi ini dari kita semuanya, ya rabbal alamin. Walaupun secara online, bukan secara offline, namun talabul ilmi syar'i, tafaqquh fid din, tawasi bil haqq, tawasi bis sabr, at-tanasuh lillah wa fillah wa ala ta'atillah, ini merupakan nikmat besar atas kita semua. Wajib kita cari, wajib kita jaga, wajib kita lestarikan. Menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, meningkatkan iman kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, di masa-masa wabah seperti ini, di samping juga meningkatkan imun. Peningkatan iman sangat membantu untuk itu. Maka pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan menyampaikan sebuah tema sebagai zikra, sebagai peringatan, sebagai wejangan untuk saya pribadi dan muhasabah untuk saya dan semua pihak yang mendengarkannya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan beri peringatan dikarenakan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Tema yang kita angkat kali ini adalah tentang masalah ulfah, kecondongan hati kepada sesuatu. Ulfah juga dimaknakan dengan ijtima'un ma'al mahabbah, berkumpul, bersatu, disertai dengan rasa cinta. Ulfah ini barakallahu fikum salah satu sebab dari sabab yang utama, yang agung untuk mewujudkan mawaddah dan mahabbah di kalangan para ikhwah, di kalangan kaum muslimin dalam berukhuwah, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Al-ulfah ada unsur tawafuk, upaya saling mencocoki. Ada unsur tanasub, upaya saling menyesuaikan, munasabah. Ada unsur tasyakul, upaya untuk menyamakan syaklnya, bentuknya, baik dalam perkara zahir atau dalam perkara yang batin. Dengan adanya ulfah ini akan tercapai sebuah ukhuwah, tercapai sebuah mahabbah. Tanpa adanya ulfah, maka yang ada adalah nufrah, akan lari, saling mengingkari. Barakallahu fikum. Sehingga ulfah ini perkara yang sangat penting untuk dipahami, untuk dikaji, untuk dipelajari, kemudian diwujudkan. Ikhwan fillah azakumullah, al-ulfah ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang bersaudara. Mauhibah, anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin yang berukhuwah. Hanya Allah yang memberikan anugerah ulfah ini. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikannya kepada siapapun bila Allah Azza wa Jalla tidak menghendakinya. Kita perhatikan sebuah ayat di Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat Ansar tentang nikmat ini, ulfah dalam ukhuwah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maka ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Azza wa Jalla melunakkan, mengumpulkan dengan cinta di antara hati-hati kalian, menyatukan hati-hati kalian di atas mahabbah dan ukhuwah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kalian pun menjadi bersaudara. Ada ulfah, ada ukhuwah. Ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya ukhuwah dengan ulfah yang benar nikmatun azimatun minallah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah semata yang menganugerahkannya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ayat ini sebagaimana yang masyhur dikatakan kita tulabul ilm berkaitan dengan
dua suku besar di kota Madinah di era jahiliyah dahulu. Mereka bermusuhan, mereka bahkan saling perang. Aus dan Khazraj. Di antara mereka ada peperangan yang berkepanjangan. Ada yang menyebutkan selama 120 tahun lamanya mereka perang. Dengan nikmat Allah semata kepada mereka, Allah lembutkan hati-hati mereka. Allah berikan ulfah kepada mereka. Mereka pun akhirnya bersatu, berkumpul di atas cinta dan mahabbah, bersatu dengan ukhuwah, dengan Islam yang mereka peluk, dengan agama Islam yang mereka peluk. Ulfah ini merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang kedua di Al-Anfal ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ulfah ini. Menegaskan bahwasanya ulfah ini merupakan murni mauhibah dari Allah semata. Tidak ada seorang pun yang mampu menganugerahkannya, memberikannya kepada siapapun. Hanya Allah semata yang memberikan ulfah ini kepada hamba-hambanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam membelanjakan, menginfakkan apa-apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, niscaya engkau tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Hanya Allah yang bisa memberikan ulfah kepada hamba-hambanya. Walakin Allah allafa bainahum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, tokohnya Rasulul Azmi, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal, tidak mampu memberikan ulfah kepada yang beliau inginkan, walaupun beliau membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini. Ini penegasan bahwasanya ulfah itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah semata yang menganugerahkannya. Maka ini perkara yang sangat penting untuk dijaga. Ikhwan fillah azakumullah. Terkait dengan ulfah di sini ada dua macam. Ada ulfah fil khair, ada ulfah fil syarr. Ada ulfah fil salah, ada ulfatun fil fasad. Ada ulfah dalam perkara kebaikan, ini baik. Ada ulfah dalam perkara kejelekan, ini jelek. Ada ulfah dalam perkara salah yang bermaslahat, ini baik. Ada ulfah dalam perkara fasad, kerusakan yang merusak, ini perkara yang jelek. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Dan ini lafadznya Al-Bukhari dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Al-arwah, yang namanya roh-roh, arwah-arwah, junudun mujannadah, pasukan yang saling menyatu. Junudun mujannadah dimaknakan jumu'un mujtami'ah, perkumpulan pasukan besar yang menyatu. Wa anwa'un mukhtalifah, dan ragamnya banyak. Rasul menyatakan fama ta'arafa minha talaf, maka apa-apa yang ta'arafa, saling mengenal, minha, dari roh-roh tadi, iktalaf, maka dia akan saling mencinta, saling ulfah. Ta'arafa dimaknakan dengan tawafaqat sifatuha, yang sama sifat dan kriterianya. Wa tanasabat fi akhlaqiha, yang sesuai, yang serupa akhlaknya, budi pekertinya, etikanya. Yang saling mengenal, yang sifatnya sama, yang akhlaknya sama, maka iktalaf, akan berkumpul disertai dengan cinta dan mahabbah, ulfah. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan apa-apa yang saling mengingkari, minha, dari roh-roh tadi, ikhtalaf, maka dia akan ikhtilaf, saling menjauh. Tanakara, saling mengingkari, dimaknakan dengan tanafarat fi tabai'iha, yang saling berbeda, yang saling lari tabiat-tabiatnya. Tabiatnya berbeda, sifatnya berbeda, akhlaknya berbeda. Yang berbeda, maka ikhtilaf, akan berselisih, akan saling menjauh. Hadis ini barakallahu fikum merupakan aslun fil ulfah, pijakan dasar pondasi tentang masalah ulfah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini. Kata Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan, yuhtamalu ayyakuna isyaratan ila ma'na tashakul fil khairi wasyarr wassalahi wal fasad, wa anna al khaira minan nas yahinnu ila shaklih wasyirriru nadhiru dhalik yamilu ila nadhirihi. Kata Al-Khattabi rahimahullah, ada kemungkinan, ada ihtimal hadis ini sebagai isyarat kepada makna tasyakul, upaya saling menyesuaikan bentuknya, syakelnya, dalam perkara kebaikan dan kejelekan, dalam perkara kemaslahatan dan mafsadah. Isyarat bahwasanya orang yang khair, orang yang baik dari kalangan umat manusia, yahinnu, dia akan merindukan yang semisal dengan dia. Asyirrir, orang yang jahat dari kalangan umat manusia juga demikian, dia akan condong kepada yang semisal dengan dia. Al-khair dengan khair, asyirir dengan syirir. Kalau khair dengan khair, orang baik dengan orang baik, ulfahnya benar. Kalau syirir dengan syirir, orang jahat dengan orang jahat, itu ulfahnya tidak benar, ulfahnya madhmumah. Kata Al-Khattabi setelah itu, fata'aruful arwahi yaqa'u bihasabi ittiba' allati jubilat 'alaiha min khairin wa syarrin. Maka
roh-roh ini saling mengenal, saling ta'aruf, itu terjadinya sesuai dengan tabiat yang dia diciptakan di atasnya. Baik itu tabiat yang baik atau yang jelek. Kalau tabiatnya baik, dia akan mencari yang baik semisal dia. Kalau tabiatnya jelek, dia akan mencari yang jelek semisal dia pula. Fa idza ittafaqat ta'arafat wa idza ikhtalafat tanakarat. Ketika sepakat, sesuai, sama tabiatnya, maka saling mengenal, muncul ulfah. Tapi ketika berbeda tabiatnya, maka saling mengingkari, saling menjauh. Naam. Ini penjelasan Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Fathul Bari. Naam. Dan ini sesuatu yang kemudian menjadi perkara yang sifatnya alami. Ya, mengalir secara alami pada umat manusia secara khusus, bahkan pada hewan-hewan sekalipun. Pada hewan sekalipun. Mereka semuanya akan bermuamalah, akan berinteraksi, akan saling mencinta sesuai dengan kesamaan karakternya, kesamaan akhlaknya, kesamaan sifatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Rawdatul Muhibbin menyatakan, wa anta idza ta'ammalta al-wujud, engkau apabila engkau menghayati, mencermati alam wujud ini, alam nyata ini, la takadu tajidu thnaini yatahabbani illa wa bainahuma musyakalatun aw ittifaqun fi fi'lin aw halin aw maqsad. Kalau kamu mencermati alam wujud ini, hampir-hampir kamu tidak akan mendapati ada dua orang yang saling mencintai, melainkan pasti di antara keduanya ada kesamaan bentuk, ada musyakalah, syakelnya bentuknya sama, atau ada ittifaq, kesamaan pada perbuatannya atau kondisinya atau maksud dan niatnya. Pasti itu namanya ulfah. Fa in tabayanatil maqasidu wal awsafu wal af'alu wat taraiqu lam yakun hunaka illa nufrah wal bu'd bainal qulub. Maka apabila berbeda maksudnya, niatnya, berbeda sifatnya, kriterianya, berbeda perbuatannya, berbeda thariqahnya, maka tidak akan terjadi kecuali pasti nufrah, akan saling lari dan akan saling menjauh di antara hati-hati tadi. Tidak bakal bisa ketemu. Sehingga ulfa ini barakallahu fikum, di satu sisi perkara yang mengalir secara tabiat pada muamalah dan pergaulan di antara umat manusia. Orang baik akan mencari orang baik, orang jelek akan mencari orang jelek. Yang kedua, ulfa itu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Kalau ulfahnya dengan orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang mukmin, yang khair, itu ulfa yang mahmudah, itu yang dianjurkan. Tapi ketika ulfahnya dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, fasik, orang yang menyimpang,
dan segala macamnya, itu ulfah yang buruk, ulfah yang tercela, dan membongkar jati diri pelakunya masing-masing. Kita bisa mengenali orang itu baik salah satu caranya dengan ulfahnya. Kita mengetahui ini orang ala sunnah, ala haq, di antara caranya dari ulfahnya. Kita mengetahui ini orang ada yang tidak beres padanya, ada penyimpangan padanya, menyembunyikan perkara-perkara yang mungkar, juga dari ulfahnya. Dari ulfahnya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ini juga dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ketika mensyarah riwayat di atas, Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, wa yustafadu min hadzal hadits, dan diambil faedah dari hadis ini, annal insana idza wajada min nafsihi nufratan mimman lahu fadilatun aw salah fayambaghi an yabhatha 'anil muqtadi lidzalik liyas'a fi izalatihi hatta yatakhallasa min al-wasfil madhmum wa kadzalika al-qawlu fi 'aksih. Yang artinya, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, diambil faedah dari hadis ini bahwasanya seorang insan ketika mendapati dari hatinya, dari dirinya sikap nufrah, lari, tidak suka dengan orang-orang yang mulia, yang soleh, maka seharusnya semestinya dia segera mencari penyebabnya untuk dia hilangkan segera, supaya dia lepas dari sifat yang tercela tadi. Apa itu? Dia jelek. Kenapa hati dia, kenapa jiwa dia kok malah tidak suka dengan orang-orang soleh, tidak suka dengan orang-orang yang punya keutamaan, tidak suka dengan orang yang di atas sunnah? Kok tidak suka? Ini gak beres, sifat yang tercela. Segera cari penyebabnya, segera dihilangkan, supaya lepas dari sifat yang jelek tadi. Begitu pula penjelasan pada lawannya. Ketika dia mendapati pada hatinya kok kemudian senang mencintai orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah, mencintai ahlu sunnah, mencintai ulama sunnah, mencintai masyayikhus sunnah, mencintai salafiyin, bersama dengan mereka dalam suka dan duka, bersyukurlah kepada Allah. Pertahankan itu, dikarenakan pada dia ada wasfun mahmud, sifat yang terpuji. Ulfah dia benar, ulfah dia hak, ulfah dia terpuji, dikarenakan dia mencintai orang-orang yang baik tadi. Ikhwan fillah azakumullah, seperti yang saya sebutkan di awal sebelumnya ini tadi, ulfa ini kemudian bisa menjadi sebuah patokan untuk menilai seseorang. Bahkan al-ulfa ini merupakan qaidatun zahabiyatun istakhdamaha salaf likasfi ahli bid'ah. Ulfa ini merupakan kaidah emas yang digunakan, yang dipakai oleh kaum salaf untuk membongkar ahli bid'ah, untuk menyibak jati diri seseorang yang ada penyimpangan padanya, yang dia sembunyikan, yang belum dia tampakkan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, man khafiya alaina halahu
lam takhfa alaina ulfatahu. Siapa saja yang tersamarkan atas kami keadaan dia, kita nggak tahu nih siapa orang ini, sunni wala munharif wala ish, maka tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya dia. Kita tahu dia dari ulfahnya, kecondongannya, kecondongan hatinya, kemana dia, kepada siapa dia datang, kemana dia singgah, bagaimana persahabatannya, bagaimana pergaulannya, siapa yang datang kepada dia, siapa yang nyaman dengan dirinya. Nampak dari sana. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala juga menyatakan, man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatahu. Siapa saja yang menyembunyikan dari kami kebid'ahan-kebid'ahan dia, tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya. Muhammad ibnu Ubaidillah Al-Ghilabi rahimahullah juga menyatakan, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in illa ta'alufa wa suhbah. Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, berupaya saling menutupi segala sesuatu yang ada pada mereka, berupaya untuk menutupi penyimpangannya, makarnya, permainannya, trik-triknya, dan yang segala macam yang ada pada mereka ditutupi, berusaha untuk mereka tutupi. Hanya satu yang gak bisa, kecuali ta'aluf dan sohbahnya, kecondongan hatinya dan persahabatannya. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan rahimahullah, beliau menyatakan, ini semua diambil dari buku Al-Ibanah Ibnu Battal Al-Ukbar rahimahullah. Katanya Al-Qattan, lamma qadima Sufyan Ats-Tsauri Al-Basrah, ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah datang ke Basrah, ja'ala yanzuru ila amri Ar-Rabi' ibn Subaih. Beliau mulai mencermati, melihat perkara kondisinya seorang rawi yang bernama Ar-Rabi' ibn Subaih. Wa qadrihi 'indan nas, bagaimana kedudukan dia di tengah-tengah masyarakatnya. Sa'ala Ats-Tsauri rahimahullah bertanya, ayyu syai'in madhabuhu, apa mazhabnya Rabi' ibn Subaih ini? Qalu, kata masyarakat yang mengatakan, ma madhabuhu illa sunnah, tidaklah mazhab dia kecuali sunnah, dia seorang sunni. Qala Ats-Tsauri rahimahullah bertanya lagi, man bitonatuhu, lalu siapa orang-orang dekatnya, sahabat karibnya, bitonahnya? Qalu, mereka menyatakan dengan jujur, ahlul qadar, persahabatan dia, teman-teman dekatnya adalah orang-orang qadariyah, pengingkar takdir. Qala, katanya Ats-Tsauri rahimahullah, huwa qadari, kalau begitu dia seorang qadari yang punya pemahaman qadariyah. Dinilai dari temannya, dari sahabatnya. Kata Ibnu Battal Al-Ukbari rahimahullah, memberikan komentar atas athar di atas. Kata Ibnu Battal rahimahullah, rahmatullah ala Sufyan Ats-Tsauri, rahmat Allah terlimpahkan, tercurahkan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, laqad nataqa bil hikmati fasadaqa,
sungguh dia telah mengucapkan kata-kata hikmah dan dia jujur benar dengan kata-kata itu. Wa qala bi ilmin fawafaqal kitab wa sunnah, dan dia mengucapkan dengan ilmu lalu mencocoki Alkitab was sunnah. Wa ma tujibuhul hikmah, dan mencocoki apa yang menjadi konsekuensi hikmah tadi. Wa yudrikuhul ayan, dan sesuai dengan yang disaksikan oleh mata-mata kepala sendiri, sesuai nyata dan realitanya. Wa ya'rifuhu ahlul basirah, dan sesuai yang diketahui oleh ahlul basirah. Tepat sekali gitu, benar sekali ucapan Ats-Tsauri tadi, betul-betul sesuai dengan Alkitab Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya kata Ibnu Battah di Ali Imran ayat yang ke-115, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan menjadikan teman-teman karib, teman-teman dekat dari orang selain kalian, selain mukminin. Mereka hanya menginginkan kerusakan, menginginkan fitnah tengah-tengah kalian. Mereka hanya mencintai, menyukai hal-hal yang menyusahkan kalian. Ini kaum munafikin. Dilarang itu. Seorang mukmin harus bersahabat dengan mukmin yang semisal. Seorang sunni bersahabat dengan sunni juga. Seorang mukmin tidak boleh bersahabat dengan munafik. Seorang mukmin tidak boleh bersahabat dengan orang yang menyimpang. Ketika ada seorang mukmin yang mengaku mukmin, yang zahirnya mukmin, kok bersahabat memiliki bitonah orang-orang munafik, orang-orang yang jelek, tandanya dia juga jelek sama kayak mereka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, innama yumashi ar-rajulu wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluh. Sesungguhnya seseorang itu berjalan dan bersahabat bersama dengan orang yang dia cintai atau yang semisal dengan dia. Itu alami. Beliau juga mengatakan, masih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin laisa fihim illa mu'minun wahidun la jaa'a hatta yajrisa ilaihi. Kalau seandainya ada seorang mukmin masuk ke dalam masjid, di dalamnya ada 100 orang, tidak ada yang mukmin kecuali satu, niscaya mukmin tadi akan datang hingga majelis duduk dengan mukmin yang satu tadi itu, langsung ketemu dengan yang sama-sama mukmin tadi. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atun laisa fi illa munafiqun wahid la jaa'a hatta yajlisa ilaih. Begitu pula kalau seandainya ada seorang munafik masuk ke masjid, di dalamnya ada 100 orang, yang munafik cuma satu, niscaya dia akan datang kepada munafik tadi hingga majlis bersama yang munafik yang sama. Itu alami. Itu alami. Tidak mungkin dibohongi, tidak mungkin ditutupi, nggak mungkin direkayasa. Itu hati, itu ulfah dari hati yang paling dalam. Mukmin dengan mukmin, fasik dengan fasik, munafik dengan munafik, khair dengan khair, syirir dengan syirir, ahlul fitnah dengan ahlul fitnah. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Ditegaskan lagi oleh Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, setelah membawakan hadis yang kita bahas ini, Al-Arwahu Judul Mujannadah,
Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah menyatakan, fala yumkinu ayyakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Tidak mungkin ada seorang sahibus sunnah bisa berbahasa basi, mumalaah, berbahasa basi condong kepada sahibul bid'ah, melainkan pasti dari kemunafikan dia. Yang gak beres ahlu sunnahnya, yang gak beres orang yang mengaku sebagai sahibus sunnah tadi, pada dia ada nifaq, ada penyimpangan-penyimpangan yang tersembunyi, yang dia sembunyikan. Tapi semua itu terbongkar, tersibak dengan ulfahnya, dengan suhbahnya. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari sini khonafidina azakumullah, para ulama membawakan prinsip besar, dimasukkan dalam usul sunnah, dimasukkan dalam usul al-wala wal bara, terkait dengan cinta dan benci. Antum bisa lihat dalam buku-buku yang membahas masalah ini, di usul sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah al-Barbahari, dan buku-buku yang lain yang membahas tentang usul sunnah. Prinsipnya adalah yang pertama, seorang sunni itu pasti mencintai ahlus sunnah, mencintai para ulama sunnah, suka dan duka bersama dengan ahlus sunnah. Seorang sunni mencintai para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka semua. Seorang sunni mencintai para a'immatut tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul huda was sunnah dari masa ke masa. Seorang sunni mencintai ulama asrih, para ulama di zaman dia tinggal, di era dia, di masanya dia, ulama sunnah, akan mencintai mereka, akan mengitari mereka, akan mengambil ilmu dari mereka, akan bersama-sama dengan mereka, kecondongan hatinya kepada mereka, suka dan duka bersama dengan mereka, bahagia, sedih bersama dengan mereka, lapang, sempit bersama dengan mereka, mencintai mereka dengan keikhlasannya, tulus. Hada sunni, hada sunni. Barakallahu fikum. Dan dia pasti akan membenci orang-orang yang menyimpang, akan membenci ashabul ahwa'i wal bid'ah, tidak akan mau bermajlis dengan orang yang menyimpang, tidak akan mau belajar ilmu, dirasa ilmu, talaki ilmu, mendengarkan apapun dari mereka. Sebagaimana yang masyhur disebutkan dari atharus salaf yang begitu banyak dalam buku-buku sunnah yang menerangkan masalah ini. Prinsip bara'ah. Pasti itu. Prinsip yang kedua sebaliknya. Ciri-ciri sahibu hawa, ciri-ciri orang yang menyimpang, ciri-ciri ahlul bid'ah, al-waqi'atu fi ahlil athar. Itu kesepakatan semua para ulama, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk tanda-tanda dan ciri-ciri ahlul bid'ah, mereka itu menikam, mencela ahlul athar. Kebencian yang sangat kepada ulama sunnah, kebencian yang sangat kepada ulama hadis. Sebagian mereka membenci para sahabat kayak Rafidhah, Khawarij. Dan rata-rata ashabul ahwa'i wal bidah, orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, bughdhuhum li ahli sunnah wa ulama'i sunnah, dari masa ke masa. Mereka membenci, mereka tidak menyukai, mereka mencela, menikam para ulama sunnah dari masa ke masa, itu pasti.
Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahlul hadits. Itu ucapannya Ahmad bin Sinan Al-Wasiti rahimahullah. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun, seorang yang menyimpang pun, melainkan dia pasti akan membenci ahli hadis, membenci ahlus sunnah, membenci salafiyin dari masa ke masa. Ada yang terang-terangan menyampaikan kebenciannya, ada yang terang-terangan menyampaikan tikam dan celaannya, ada yang samar menikam dengan cara yang samar, merendahkan salafiyin, su'udhannya kepada salafiyin, selalu menyalahkan salafiyin, tidak nyaman dengan salafiyin, membangga-banggakan thariqahnya hizbiyin, membangga-banggakan cara-caranya orang-orang yang menyimpang di luar salafiyin. Itu ciri-ciri mereka. Ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Kemana ulfahmu? Kemana kecondongan hatimu? Selalu kita muhasabah, selalu kita introspeksi diri. Masing-masing kita tidak boleh merasa aman. Masing-masing kita harus terus introspeksi diri tentang ulfahnya. Kemana ulfahku? Siapa yang aku cintai? Siapa yang aku sayangi? Dengan siapa aku bersahabat? Dengan siapa aku bermajelis? Siapa yang mencintai aku? Siapa yang suka dengan diriku? Siapa yang majelis dengan diriku? Cek selalu. Ketika benar, maka ulfah kita benar, dan itu berpahala besar. Prinsip kita benar. Kita mencintai para anbiya wal mursal, kita mencintai para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka. Kita mencintai para ulama sunnah dari masa ke masa. Kita mencintai ulama kita di zaman sekarang, kita ini ulama sunnah. Kita mencintai salafiyin, kita mencintai harus sunnah salafiyin, bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka, suka dan duka bersama-sama dengan mereka. Itu yang benar. Ketika yang membenci kita, yang gak suka dengan kita, orang-orang yang memang dikenal, orang-orang yang masyhur dengan penyimpangannya, dengan kebid'ahannya, tidak ada masalah bagi kita. Karena memang gak pernah ketemu antara sunnah dengan bid'ah itu. Gak bakal ketemu antara sunnah dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Yang namanya seorang yang menyimpang, sahibu hawa, para fatanin, tidak bakal mungkin mencintai ahlus sunnah. Kalau mereka yang membenci kamu, tidak ada masalah. Tanda kamunya bagus ala sunnah, karena mereka membenci kamu karena sunnahnya kamu, karena akhlakmu yang begitu mulia, karena akidah kamu yang sahihah, akidah kamu yang murni, masya Allah. Yang gak suka mereka, khalihim wal walihim, biarkan mereka seperti itu, pasti akan membenci kita. Tapi kalau kemudian yang menjauh dari kita, yang lari dari kita, yang gak menyukai kita, yang gak merespon kita, salafiyin, ahlus sunnah, ini yang membahayakan. Yang tadi dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, harus segera kita cari apa penyebabnya untuk kita hilangkan. Sebab ulfa kita gak beres di sini. Kok salafiyin yang membenci kita? Kok salafiyin yang menjauh dari kita? Kok salafiyin yang gak merespon kita? Kok gak ngereken kita sama sekali? Kita harus curiga dengan diri kita masing-masing. Berarti ulfa kita ada yang gak beres, pada kita ada yang tidak beres. Mungkin ada yang gak bagus pada akhlaknya kita, atau ada yang gak bagus pada perangainya kita, pada muamalahnya kita, atau mungkin ada yang gak beres pada prinsipnya kita, atau yang lain-lainnya. Cek, introspeksi diri. Buang egomu, buang takaburmu, buang ujubmu. Ada yang gak beres itu alami, gak mungkin direkayasa, gak mungkin kamuflase, gak mungkin dibuat-buat. Ulfa itu dari hati yang paling dalam. Cek semua tadi, diperbaiki. Barakallahu fikum. Dikarenakan ulfa ini ternyata barakallahu fikum di kalangan salafun salih, di kalangan para ulama sunnah, para ulama salaf,
bukan semata-mata berkaitan dengan masalah ukhuwah kita semakin kokoh, semakin kuat dengan ulfa yang benar ini. Bukan semata-mata untuk barakallahu fikum menumbuhkan, memperkokoh mahabbah, rasa cinta dalam ukhuwah kita. Itu juga iya. Kita harus sama akidahnya, harus sama manhajnya, harus sama sifat kita, perangai kita, harus sama di atas sunnah, supaya ada ulfa yang benar di antara kita. Ukhuwah kita menjadi semakin kokoh, semakin kuat dengan itu. Namun ada perkara kedua yang lebih daripada itu tadi. Ulfa ini membongkar jati diri. Ulfa ini membongkar siapa kita. Siapa kita. Itu yang harus senantiasa kita introspeksi diri setiap hari dan selalu. Jangan pernah merasa aman. Dan jadilah orang yang bijak, orang yang dewasa, selalu menyalahkan diri sendiri, selalu introspeksi diri sendiri. Jangan suudzon kepada orang lain terlebih dahulu. Itu alami. Jangan merasa bangga ketika yang mensupport kita, yang mengupload kita, itu bahasanya, yang mengupload kita atau yang merespon kita dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Jangan merasa bangga, itu bahaya itu. Berarti yang suka sama kita orang yang jelek. Sementara salafiyin, ahlul khair, ahlul salah, ahlul taqwa menjauh. Jangan merasa bangga ketika direspon atau diupload oleh ahlul fitan, orang-orang yang suka dengan fitnah dan semisal itu. Jangan merasa bangga. Justru itu membahayakan. Ulfa kita ada yang gak beres di situ. Kok bisa yang mencintai kita orang-orang seperti itu? Bahaya. Lain pembahasan kalau semua ahlussunnah, semua salafiyin merespon kita karena sunnahnya kita. Lawan pun juga mengakui kelebihan kita. Itu bagus. Diakui oleh kawan dan lawan. Tapi yang membahayakan salafiyin tidak, ahlul fitnah yang maju, yang merespon kita, itu yang membahayakan. Ulfahnya bermasalah. Maka ya khonamatina sekali lagi, ini nasihat untuk saya pribadi. Muhasabah untuk semua pihak. Seperti yang saya sebutkan di status saya hari ini. Ini untuk umum. Sedikit pun tidak ada kaitannya dengan satu kasus apapun, peristiwa apapun. Ini umum, berlaku untuk semua zaman, semua masa, semua era, semua peristiwa, semua kejadian. Tema-tema seperti ini pun biasa kita sampaikan di masa-masa lalu dan akan terus sampaikan di masa-masa akan datang, dikarenakan pentingnya masalah ini. Maka poin-poin tadi perhatikan baik-baik. Ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan ulfah mahmudah, ulfah yang benar kepada kita, di ukhuwah kita, jaga dan pelihara. Itu mauhibatun minallah, anugerah murni dari Allah Azza wa Jalla semata. Kita bisa bersaudara, kita bisa ukhuwah di atas sunnah, kita bisa bersatu dengan cinta dengan para ikhwah di atas sunnah. Itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dibawakan di awal, dua ayat yang pertama yang saya bawakan di atas. Yang kedua, ulfa kita harus dijaga. Ulfa kita harus kepada ahlul khair, ahlus salah wa taqwa, ahlus sunnah, salafiyin dan para ulamanya. Jangan sampai ulfa kita kebalik. Ulfa kita orang-orang yang mencintai kita, yang merespon kita, yang senang dengan kita adalah orang-orang yang baik juga, orang-orang yang soleh juga, takwa di atas sunnah, mencintai kita, datang kepada kita karena sunnahnya kita, karena kebaikan kita. Ketika diakui juga oleh lawan-lawan kita, orang yang menyelisihi kita, fa huwa ni'mah, perkara tambahan saja. Diperhatikan baik-baik. Ketika yang datang kepada kita, yang
kemudian senang dengan kita, yang merespon kita, yang mengaplaus kita, orang yang dikenal dengan fitnahnya, dengan kejahatannya dan kejelekannya, dengan penyimpangannya, jangan bangga. Segera diperbaiki. Kata Ibnu Jauzi, segera kamu cari al-muqtadhi lidzalik, apa yang menyebabkan itu, liyas'a fi izalatihi, untuk dia berupaya segera dan kuat untuk menghilangkannya. Perkara yang ketiga perkara yang keempat dengan ulfa ini, barakallahu fikum. Dengan ulfa ini para ulama sunnah menjadikannya sebagai kaidah besar untuk menyibak, membongkar jati diri seseorang. Khususnya al-mutasattir bis sunnah min ashabil ahwa wal bidah. Orang-orang yang bersembunyi dengan nama sunnah di balik sunnah dari kalangan orang-orang yang menyimpang ahlul bidah wal ahwa. Terbongkar dengan ini semuanya. Dan ingat, orang lain pun juga pasti bakal menilai kita dari ulfa kita juga. Maka poin yang berikutnya, pilih dan pilahlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat karib kita, bitonahnya kita. Di satu sisi, orang lain akan menilai kita dengan teman-teman tadi. Sisi yang lainnya, agama kita dipertaruhkan dengan persahabatan kita. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihatlah salah satu antara kalian dengan siapa dia bersahabat karib. Di riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Shahihah. Dalam bukunya As-Shahihah, barakallahu fikum. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Barakallahu fikum. Perkara yang lebih detail lagi, poin yang keenam, barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil dari ini semua. Ketika kita merasa yakin dengan sebuah pendapat kita atau sebuah prinsip kita atau apa yang kita yakini, kemudian ternyata barakallahu fikum hal-hal yang kita utarakan, yang kita florkan, yang kita ajukan di kalangan kaum muslimin tidak ditanggapi dengan bagus atau semestinya oleh orang-orang baik, oleh orang-orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, orang di atas sunnah. Jangan suudzon kepada ahlu sunnahnya. Hendaklah kamu suudzon kepada apa yang kamu yakini selama ini, apa yang kamu pegangi sebagai pendapat selama ini. Jangan-jangan ada yang gak beres. Ini alami. Tidak mungkin ahlul khair, tidak mungkin ahlul salawat taqwa, tidak mungkin ahlul sunnah wal jamaah secara keseluruhan bersepakat di atas sebuah penyimpangan. Tidak mungkin bersepakat meninggalkan sebuah perkara kebaikan. Kalau itu perkara baik, perkara khair, perkara salah, mereka akan berbondong-bondong untuk menyambutnya, berbondong-bondong untuk menerimanya, berbondong-bondong untuk meresponnya. Itu alami. Ketika tidak, ada yang gak beres. Interpretasi diri kamu sendiri, interpretasi apa yang kamu yakini selama ini, interpretasi apa yang kamu pegangi selama ini. Jangan-jangan ada yang gak beres. Ada yang gak beres. Apa itu bentuknya? Segera interpretasi diri, cari sebabnya, hilangkan. Supaya betul-betul benar, akidah yang sahihah, pendapat yang tepat, muamalah yang bagus, dan secara alami pula ahlul khair wassalah akan menyambutnya. Barakallahu fikum. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Hampir 1 jam saya berbicara, dan nampaknya untuk tema saya kira cukup sekian. Barakallahu fikum. Untuk penyampaian tema saya kira cukup sekian. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Saya lihat dulu apakah layak dibaca atau tidak. Ada sensor, barakallahu fikum.
Bolehkah ummahat ikut intervensi dakwah dalam pendidikan dan persoalan dakwah secara umum? Untuk para ummahat ini, mereka ini memiliki ruang sesuai dengan batas kemampuannya dan lingkupnya. Ummahat yang berkompeten secara keilmuan, dia punya kemampuan, skill dia punya kemampuan, ini disertakan dan diikut andilkan untuk tarbiyatul banat wal akhwat. Mereka andil di situ, tapi tetap yang musyrifnya, penanggung jawabnya yang laki-laki. Terkait dengan persoalan dakwah secara umum pun juga bisa ketika mereka punya kemampuan dan disampaikan kepada mahramnya, kepada suaminya, kepada ayahnya, saudaranya, dan semisalnya. Apa yang menjadi pandangan dia? Bukan secara langsung terbuka di forum umum skala besar, tidak. Mereka terbatas dikarenakan mereka harus tersembunyi dan tidak kelihatan. Mereka bisa kasih masukan-masukan kepada suaminya sebagai seorang dai, anaknya sebagai seorang dai, saudaranya sebagai seorang dai, pamannya atau apa bisa. Sebagaimana Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau, ketika mereka masukkan kepada Rasulullah SAW, ketika pada waktu Hudaybiyah, Rasul meminta mereka segera tahallul, nggak ada yang mau tahallul. Rasul marah ketika itu. Ummu Salamah memberikan masukan supaya Rasul jangan berbicara, langsung Rasul tahallul di depan mereka sendiri tanpa Rasul banyak berbicara, tanpa menyuruh. Nanti akan diikuti sama mereka dan diterima sama Rasulullah SAW. Beliau kemudian keluar dari kemahnya, langsung meminta halak untuk mencukur rambutnya beliau, tahallul. Begitu menyaksikan demikian, berbondong-bondong para sahabat kemudian melakukannya. Atau ketika mereka para ummahat tadi memiliki sebuah ilmu yang enggak ada pada para ikhwah dan mereka menyampaikannya secara terbatas. Dulu di zamannya para sahabat, Aisyah semoga Allah meridhai beliau, dikarenakan ilmunya yang begitu luas, begitu banyak tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, terutama sunnah-sunnah yang dalam rumah. Ketika ada khilaf di kalangan para sahabat, bahkan kibarus sahabat khilaf tentang sebuah perkara fikih, perkara hukum Islam, terutama terkait dengan masalah dalam, mereka selalu datang pada Aisyah menanyakan bagaimana dahulu Rasulullah SAW berbuat demikian dan demikian. Aisyah menyampaikan ilmu yang beliau ketahui dari beliau SAW, dan itu sebagai pemutus perkara dari khilaf yang ada di kalangan para sahabat kibar yang laki-laki pada masa itu. Itu banyak dalam banyak periwayatan. Intinya adalah para ummahat ikut andil dalam lingkupnya dan kemampuannya untuk kalangan banat, akhwat dan para ummahat. Itu pun dengan musyrifnya kaum laki-laki. Terkait dengan secara umum bisa menyampaikan pendapat dan segala macam pada skala terbatas kepada mahramnya yang mungkin sebagai doa ilallah. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah qila wa qala, dikatakan mengatakan isu ini isu itu, berita ini berita itu, para ummahat ahsan masak di rumah, mengkhidmat para suaminya, mengkhidmat anak-anaknya, fokus kepada perkara-perkara manfaat. Dan itu juga bukan hanya untuk ummahat, tapi juga untuk para aba, ikhwan juga sama. Ya, kerjakan yang manfaat untuk kita semuanya. Ya, jangan tersibukkan dengan qila wa qala, isu ini, isu itu, kabar ini, kabar itu, burung ini, burung itu. Nah, perlu ya, ada bagiannya masing-masing, serahkan kepada ahlinya masing-masing. Kita kembali pada perkara yang bermanfaat. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk indahnya Islam seseorang dia meninggalkan perkara yang tidak bagian dia, yang enggak manfaat bagi dirinya. Ada yang mengatakan Allah riwayat itu secara makna yang sahih, barakallahu fikum, dan juga dengan sabda Rasulullah SAW, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kebinasaan, tunggu kehancuran. Ketika yang muncul, yang tampil dalam dunia qil qal, isu-isu segala macam yang tampil bukan ahlinya, semakin rusak akan semakin kacau keadaannya. Serahkan kepada ahlinya, barakallahu fikum, dengan nas sabda Rasul di atas dan juga nas ayat dan juga beberapa hadis yang terkait dengan bab ini, barakallahu fikum.
Afwan Ustaz, usia anak sekarang 25 tahun dan saya belum menikah. Saya sekarang berada di daerah perantauan untuk mencari modal untuk menikah, dan qadarullah ayah saya di kampung mengalami lumpuh. Allah yasfi, insyaallah. Dan hanya ibu anak dan adik perempuan anak yang insyaallah beberapa bulan lagi akan menikah, yang merawat atau menemani kedua orang tua saya. Yang saya rasakan, yang anak rasakan sekarang, anak merasa telah durhaka atau anak merasa bersalah kepada keluarga keduanya karena telah mementingkan diri saya sendiri sehingga harus meninggalkan keluarga, sehingga hati dicondong untuk pulang kampung halaman teman orang tua sembari mencari pekerjaan di sana dan juga ingin menikah. Naam, ahsan. Dalam kondisi yang seperti ini, ahsan antum pulang kampung, rezeki insyaallah ada di sana. Di satu sisi antum mencari usaha, mencari maisha untuk antum, persiapan menikahnya antum, juga bisa membantu orang tua dikarenakan yang di rumah cuman ibu dan adik perempuan. Kondisi ayah sudah lumpuh, Allah yasfih la bastur insyaallah, membutuhkan bantuan seorang laki-laki. Tayyib, maka akan sangat bagus ketika antum pulang ke kampung, ya, satu sisi minta maaf kepada orang tua, berbakti pada orang tua, mencari maisha insyaallah, dikasih ke lapangan barakallahu fikum, membantu adik untuk segera menikah dan juga antum segera menikah pula sehingga bisa membantu antum menyempurnakan agama antum dan juga membantu orang tua barakallahu fikum. Assalamualaikum, semoga Allah kasih umur kepada antum sekalian dan semoga Allah berikan rezeki yang lapang untuk antum supaya bisa membantu orang tua dan bisa mencari jodoh yang solehah barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh kita memisahkan diri sejenak dari orang yang dikenal jelek akhlaknya dan ambisi untuk menjadi yang teratas? Ditambah lagi orang di sekitarnya adalah orang yang jelek lesan dan kasar-kasar orangnya. Bukan sejenak, ya memang kita harus menjauh dari orang seperti ini. Jangan dijadikan sebagai sahabat karib, jangan dijadikan sebagai teman dekat atau bitonah atau khullah khalil. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan yang mukmin dan jangan memakan makanan kamu melainkan yang bertakwa kepada Allah. Jelas itu. Cuman ketika orang-orang seperti ini ada di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat, mau nggak mau ketemu sama mereka, gunakan cara muamalah umum saja, muamalah yang baik untuk menghindar dari jeleknya akhlak mereka. Ketemu salam cukup, ketemu sapa selesai, gitu aja. Hubungan muamalah masyarakat umum yang baik selesai. Tidak dijadikan sebagai sahabat karib atau teman duduk atau teman curhat atau yang semisalnya. Teman baik, teman dekat itu harus satu, akhlak yang mulia, orang yang akil, yang cerdas. Dia seorang yang bagus ibadahnya, orang yang di atas sunnah dan bukan ambisius dunia. Ini 5 ketentuan yang disebut oleh para ulama. Akil, hasanul khuluq, saleh, bertakwa kepada Allah, seorang sunni, dan yang kelima bukan ambisius dunia. Barakallahu fiik. Yang ini wallahu alam. Hadis yang disebutkan tadi al-arwah jumujannadah, apakah berlanjut di alam barzakh sebelum yaumul qiyamah? Maksudnya apakah roh-roh yang sama baik bisa diperkumpul atau mereka sendiri-sendiri kubur mereka masing-masing? Wallahu alam. Yang ini saya enggak tahu. Hanya di alam kubur kumpul, wallahu alam bisawab. Saya enggak tahu. Ustaz, teman dari kecil Ustaz, tapi dia belum kenal atau belum mau ikut sunnah, apakah kita tinggalkan mohon nasihatnya? Apakah boleh kita mengobrol? Tadi itu, bedakan antara musahabatun amah, persahabatan umum dengan akhlak mulia,
baik kepada semua orang dengan suhbatun khassah, persahabatan khusus, menjadi sahabat karib, teman dekat kita. Kalau teman karib tadi, 5 ketentuan tadi, harus sunni, orang yang saleh ila akhirih. Adapun yang ini sebagai teman biasa, artinya ketemu ya biasa, tegur salam, ngobrol biasa, segala macamnya, baik dengan dia, akhlak yang mulia dengan dia, tunaikan hak-hak muslim kepada dia secara umum. Persahabatan secara umum, bukan khusus sebagai teman karib kita, bukan. Jadi jangan ditinggalkan. Justru dia sebagai teman kita itu kita berusaha sekuat tenaga bisa mengajak dia pada sunnah dengan akhlaknya kita, dengan perangnya kita, dengan budi pekerti kita secara umum begitu ya. Harapannya kenal sunnah. Itu yang seharusnya, barakallahu fikum. Jadi tidak kemudian menjauh, kecuali kalau memang dia dikenal sebagai orang yang fasik, syirir, orang yang fasik, orang yang dikenal jahat, ya dia tinggalkan. Walaupun teman dari kecil, ya sudah, karena kejahatan dia. Atau ternyata dia sebagai tokoh bid'ah, musuh sunnah, ya semua salamah, atau teman-teman kecil. Apalagi dia memusuhi sunnah, memusuhi kita, ya sudah begitu. Tapi kalau yang dibahas sekarang adalah masyarakat umum, yang nggak dikenal faseknya atau dikenal penyimpangan bid'ahnya, teman dia orang umum, orang abangan yang belum mengerti sunnah, itulah dakwah kita. Dekati dia, ngobrol biasa, yang laki-laki loh ya, barakallahu santai gitu. Ya kita sharing umum dengan dia, akhlak yang mulia dengan dia, ketemu salam, kalau macam kita punya apa kasih hadiah kepada dia. Ta'liful qulub, lembutkan hati dia dengan harapan supaya dia minimal senang dengan kita. Ya, maksimalnya masya Allah bisa mengaji sunnah dengan sebab kita. Barakallahu fikum. Apakah ketika kita tidak condong atau cocok pada seseorang menunjukkan roh kita nggak cocok pada orang tersebut? Iya, berarti kata nakar. Sifatnya ada yang berbeda. Nah, di sini kamu cek gitu loh. Orang itu siapa? Kalau orang itu orang yang baik, orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, ma'ruf dengan sunnahnya, kok antum nggak cocok sama dia? Jangan nyalakan dianya, salahkan antum sendiri. Berarti antum nggak beres gitu loh. Perbaiki diri antum. Kalau orang itu memang dikenal sebagai orang yang buruk akhlaknya, buruk manhajnya, menyimpang, tukang fitnah dan segala macamnya, cocok. Ya tinggalkan dia. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika cocok ada tasyakul, rohnya sama, tergantung tasyakul, tanasub, tawafuknya fil khair, dalam perkara kebaikan, lanjutkan. Kalau fisyar, hati-hati, tinggalkan. Jadi kan dibahas ada ulfah dalam perkara kebaikan, mahmudah, ada dalam perkara kejelekan, madmumah. Barakallahu fikum. Apakah dakwah salafiyah harus punya ciri pembeda dalam segala hal, baik cara, pengaturan dan yang lain-lainnya? Masya Allah, dakwah salafiyah itu ciri khasnya hanya satu, semuanya sesuai dengan bimbingan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu ciri-cirinya, akidahnya, manhajnya, thariqah dakwahnya, kemudian ibadah, akhlak, semuanya sesuai dengan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu pembedanya. Ya, barakallahu fikum. Pakaian tidak ada pakaian khusus, ya pakaian-pakaian yang diperbolehkan dalam Islam. Selama bukan pakaian yang dilarang, mereka pakai. Jubah bisa, gamis bisa, baju yang biasa nggak masalah, yang penting tidak ada pada pelanggaran syariat. Makan semuanya dimakan, yang penting halal thayyibah.
dan nggak ada pantangan terkait dengan penyakitnya antum. Semuanya sama, semuanya sesuai dengan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf ummah dan perkaranya mubah. Dakwah salafiyah. Nah, apakah boleh membatasi diri dengan seseorang yang semanhaj karena nggak nyaman dengan sifatnya? Bisa. Berarti bukan karena penyimpangannya, tapi karena akhlaknya, buruk akhlaknya, buruk muamalahnya. Iya. Kita jadikan dia sebagai sahabat umum, bukan sebagai sahabat khusus. Dia seorang salafi, kita nggak mengatakan dia sebagai menyimpang, salafi. Tapi namanya salafi nggak maksum ya, akhi. Salafi itu ya kadang berbuat dosa, ya ada yang buruk akhlaknya. Dan satu faedah penting sangat berharga disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa mata'a bi umrihi wa atala umruhu fi ta'atih, ketika membantah tulisannya Ibrahim Ruhaili, membawakan sebuah faedah penting, yaitu tidak ada di kalangan salafun saleh mengeluarkan seseorang dari salafiyah karena perkara akhlak. Tidak ada. Ini penting sekali ini. Artinya apa? Seorang sunni, seorang salafi, ma'ruf dengan sunnahnya, aqidatan, wa manhajan, wa da'watan, wa ibadatan. Tapi terkadang pada dia ada perkara akhlak yang kurang bagus. Ya ini kita antisipasi gitu. Ya kita kadang nggak nyaman, bisa bersahabat umum, ketemu biasa, muamalah baik, tapi bukan sebagai sahabat karib yang sangat dekat dengan kita. Dibedakan ya, muamalah umum dengan khullah, sahabat yang karib. Jadi orang itu terkadang dijauhi karena perangainya, karena akhlaknya. Tetap kita meyakini sebagai seorang sunni salafi. Kalau bahasanya ditahdzir, bahkan ditahdzir, kita menjauh dari dia, kita mengingatkan orang lain dari dia, macam-macam, karena akhlaknya, karena muamalahnya. Bisa. Kita yakin dia sebagai sunni salafi. Terkadang pula karena kefasikannya, terkadang pula karena fitnahnya atau karena hizbiyahnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Nah, apakah mendengarkan radio online mempunyai faedah seperti taklim biasa sebelum masa wabah? Keutamaannya sama-sama talabul ilmi, termasuk man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, menempuh cara untuk mendapatkan ilmu. Sama, yang penting niatnya juga sama, mendengarkannya juga dengan seksama. Cuman memang berbeda dari banyak sisi dengan majlis langsung, ketemu langsung. Ada majlis taklimnya, kumpul semua, banyak orang di situ. Ada beberapa hal yang nggak didapatkan dengan cara online. Tapi karena kondisi ya ikhwan, tidak kamu tinggalkan semua, dikerjakan yang kita mampu. Barakallahu fikum. Fattaqullaha masata'tum. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang nggak mungkin dicapai semua, ya jangan ditinggalkan semuanya. Apakah ulfah antara suami istri bisa tumbuh setelah menikah? Jika sudah menikah belum tumbuh, bagaimana caranya? Kalau suami istri bukan namanya ulfah, tapi namanya sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Ini khusus ini ya. Nah, iya, ya caranya kedua belah pihak harus betul-betul barakallahu fikum menunaikan kewajiban dan hak pasangannya.
tahu tujuan pernikahan, tahu kewajibannya apa, dan bagaimana hak pasangannya. Saling memahami, saling komunikasi yang bagus, saling berkoordinasi yang baik, saling melupakan kekurangan, banyak hal lah. Barakallahu fikum. Ini panjang pembahasannya, dibaca ya buku saya. Insyaallah lengkap di sana, konsep indah rumah tangga sunnah. Barakallahu fikum. Nah, untuk bedah bukunya setiap Ahad 2 dan 4 pagi. Ahad besok ya, insyaallah ya. Ahad besok itu Ahad keempat pagi. Bedah buku pertemuan yang kedua buku ini insyaallah. Temanya memilih pasangan hidup. Barakallahu. Naam. Apakah akhlak yang jelek bisa mempengaruhi kesalafiannya? Tadi disebutkan dari Syarif bin Hadi. Cuman seorang sunni salafi, seorang salafi haqqan yang betul-betul sudah menjiwai pemahaman salaf, itu pada umumnya semua keadaan bagus akhlaknya. Demikian pasti itu. Itu yang disebutkan panjang lebar oleh Syekh bin Hadi ketika dari kalangan sururi dan segala macamnya. Kalau sekarang dikatakan Mumayyah itu yang menuduh salafi mutasyaddid, enggak punya akhlak dan segala macamnya, dibela oleh para ulama. Dibela oleh Syekh Rabi dalam bantahan-bantahan beliau kepada mereka-mereka ini. Dinyatakan secara realnya salafi itu orang yang paling bagus akhlaknya. Mereka orang yang paling bagus akhlaknya, paling lembut perangainya, paling bagus muamalah, dikarenakan mereka di atas sunnah. Konsep mereka, manhaj mereka di atas sunnah. Dan itu menyeluruh, syumuliyatul manhaj. Akidahnya, manhaj dakwahnya, ibadahnya, muamalah dan akhlaknya, semua di atas sunnah. Sehingga secara umum, salafiyin orang yang paling bagus akhlaknya. Cuman tidak mengingkari adanya oknum-oknum tertentu yang punya beberapa perangai yang buruk. Nah, ketika ada yang demikian, tidak mengeluarkan dia dari salafiyahnya. Dikatakan jelek akhlaknya, salafi tapi jelek akhlaknya. Barakallahu fikum. Bukan berarti boleh buruk akhlak, enggak. Nah, enggak boleh, tetap harus bagus akhlaknya, bagus muamalahnya, introspeksi diri dan segala macamnya, memperbaiki diri. Tapi ketika ada yang seperti itu, jangan mengeluarkan seseorang dari salafiyah karena masalah akhlak. Itu menyalahi kaidah salaf. Seorang sunni salafi harus bagus akhlaknya, punya tata krama kepada yang lebih tua, kepada orang tua, birrul walidain, merahmati yang kecil, memuliakan yang, itu semua dibahas dalam pembahasan adab Islam, dan salafi memahami yang seperti ini dan harus paham tentang masalah itu. Masya Allah. Mohon bimbingannya terkait santri yang lulus pondok lalu membuat grup alumni dengan alasan menyambung silaturahmi. Dalam keadaan isi grupnya hanya obrolan saja, terlebih di grup itu tidak ada asatidz pembimbingnya. Apakah bukan perkara yang sia-sia? Tergantung obrolannya ya. Terkadang obrolan yang mubah itu diperlukan dalam beberapa keadaan. Artinya sharing mubah dengan teman-teman seangkatan. Selama itu perkaranya mubah, perkaranya syar'i, bukan untuk perkara fitnah, bukan untuk perkara kejelekan, labas menyambung di antara mereka begitu. Tapi diutamakan share faedah-faedah ilmiah, info-info ilmiah. Hakala. Ngebertanya gimana kabarnya, gimana ini fulan, gimana? Bagus. Itu perbincangan-perbincangan yang bisa menyatukan hati. Cuman jangan semata-mata itu, ditambahi lagi dengan perkara-perkara lebih penting lagi. Ketika ada hal-hal yang sifatnya pelik yang bukan di ranah mereka, tanyakan kepada ustadznya mereka atau asatidz yang lainnya, dikasih faedah di grup itu kalamnya para ulama, diskusi ilmiah di antara mereka itu bagus. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Saya punya saudara sepupu yang futur. Dulu ngaji bareng anak. Apa karena boleh tetap menjadikannya sebagai teman dekat
dia futurnya sudah terang-terangan. Kalau dalam kondisi yang antum tanyakan seperti ini, barakallahu fikum, tidak. Tetapi dia punya hakul qarabah, hak sebagai sepupu. Jadi tetap menjaga hubungan baik dengan sepupu dikarenakan kekerabatannya, dan sebagai muslim dikarenakan keislamannya, kasih muamalah yang bagus, akhlak yang baik, dilembutkan lagi hatinya dia dengan akhlaknya kita, dengan perhatian kita. Kalau sebagai teman dekat tidak, dikarenakan kondisinya dia sudah berubah. Jadi bedakan antara suhbatun ammah, persahabatan umum dengan muamalah bagus, akhlak yang mulia secara umum, dengan al-khullah atau suhbatun khassah. Yang ini harus orang yang betul-betul dipilih. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Naam. Saya kira cukup sekian. Masya Allah, hampir jam setengah ini bicaranya. Kurang 4 menit ya. Saya kira cukup sekian ya ikhwan. Alafu minkum. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian, dan semoga tidak disalahpahami dan disalahartikan apa yang disampaikan sekarang ini. Faedah umum untuk saya, muhasabah juga untuk saya. Semoga kita semua diberi taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, selalu di atas sunnah, bersama dengan ahlus sunnah, bersama dengan salafiyin, bersama dengan ulama sunnah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menyatukan kita semua di atas sunnah. Barakallahu fikum, dan mewafatkan kita semua juga di atas sunnah. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafizakum.